Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Wahyuni, nomor NIM 12040200030, kelas KPI 3A, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mengenai ayat-ayat jurnalistik pada mata kuliah Jurnalisme Dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Uwais Fatoni MAG. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala aspek kehidupan dalam kitab suci Al-Quran, salah satunya yaitu bidang jurnalistik. Oleh karena itu, ada yang dinamakan dengan ayat-ayat jurnalistik. Dalam ayat-ayat jurnalistik terdapat 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media jurnalistik dalam ayat Al-Quran. Lalu, apa saja perintah dan larangan bagi jurnalis serta media jurnalistik dalam Al-Quran? Yuk simak videonya. Perintah bagi jurnalis. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Taubah, yaitu Quran Surah ke-9 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu akan diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kedua, tugas jurnalis menyiarkan berita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa, yaitu Quran Surah ke-4 ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang ketiga, tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran, yaitu Quran Surah ketiga ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat, yaitu Quran Surah ke-49 ayat 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah atau telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl, yaitu Quran surah ke-16 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang keenam, jurnalis adil dalam pemberitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am, yaitu Quran surah ke-6 ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba wa bi'ahdillahi awfu. Dalikum wassaqum bihi la'allakum tadakkarun. Yang artinya, apabila kamu berbicara, bicaralah dengan sejujurnya, atau hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikian itu, dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan yang terakhir, ketujuh, jurnalis selektif dalam menerima informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar, yaitu Quran surah ke-39 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Larangan bagi jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur, yaitu Quran surah ke-24 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idza sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hada ifkum mubin. Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj, yaitu Quran surah ke-22 ayat 30.
Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur, yaitu Quran Surah ke-24 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladina amanu adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan yang terakhir, yang keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki atau mencela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat, yaitu Quran Surah ke-49 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan merendahkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang direndahkan lebih baik daripada perempuan yang merendahkan. Dan janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan janganlah memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Media jurnalistik. Yang pertama, kolam atau pena. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Alaq, yaitu Quran Surah ke-96 ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kedua, midad, yaitu tinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi, yaitu Quran Surah ke-18 ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pastilah lautan itu akan habis sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan yang sebanyak itu pula. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang ketiga, kirtos, yaitu kertas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am, yaitu Quran Surah ke-6 ayat 7.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladziina kafaru in hada illa sihrun mubin. Yang artinya, dan sekiranya kami menurunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang keempat, suhuf, yaitu lembaran kertas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Najm, yaitu Quran surah ke-53 ayat 36 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kelima, rok, yaitu lembaran tulisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin, yaitu Quran surah ke-83 ayat 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum. Yang artinya, dan tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah lauh, yaitu batu tulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Buruj, yaitu Quran surah ke-85 ayat 21 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Yang artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di tempat yang terjaga, lauh mahfud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan mengenai ayat-ayat jurnalistik yang terdiri dari 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media jurnalistik dalam ayat Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Syukron li musyahadatikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.